Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya ibadah kita pagi hari ini membawa sukacita yang besar dan damai sejahtera buat kita sekalian. Dikala kita nanti kembali dari rumah Tuhan ini, kita membawa kebahagiaan yang abadi dari Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan 3, Hai mari sembah. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai sorgamu, aku puji gunung
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar epistel buat kita pada minggu kali ini, yaitu Minggu Okuli, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebagaimana biasa, mari kita baca secara responsoria. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 dan 2, Ya Yesus terkasih.
Mari kita merenung sejenak untuk mengingat apa yang telah kita perbuat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah menyakiti hati saudara-saudara kita, terlebih hati Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 2, andaikan surya pagi tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerahnya. Ingin sekali hidup tenang damai, serta nikmati ciptaan
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru buat kita pada pagi hari ini tertulis di kitab Roma pasal 8 ayat 35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh KUR Tim Doa GKPI Padang Bulan.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, diajari menebus, Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di
Allah Bapa di sorga, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata dan pakailah hamba-Mu untuk itu. Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengubahkan kami semakin seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak Saudara, Saudari yang kami kasihi. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Okuli hari ini, kita membaca dari kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membaca secara bergantian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasama yang baik ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sampai hari ini masih ada yang memiliki pemahaman bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa. Pertanyaannya adalah, apakah memang demikian adanya? Apakah sebuah penderitaan itu akibat dari dosa yang diperbuatnya? Nah, ini yang perlu kita jawab, karena pemahaman ini juga yang dimiliki oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan itulah yang sebenarnya mau disampaikan lewat informasi bagaimana Pilatus membunuh orang-orang Galilea, lalu darahnya dicampur dengan darah kurban persembahan untuk dewanya. Jadi darah orang-orang Galilea itu diambil, dicampur dengan darah kurban persembahan, tentunya darah domba persembahan. Lalu kemudian ketika menara Siloam runtuh yang mengakibatkan 18 orang meninggal pada saat itu. Orang Yahudi memahami kedua peristiwa ini terjadi karena dosa mereka, sehingga kematian itu adalah karena dosanya, karena kesalahannya. Apa yang menjadi respon Yesus? Sangkamu, itu kata Yesus.
orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib seperti itu? Bentar dulu, itu masuk Yesus. Jangan asal ngomong. Ternyata yang meninggal ini menurut Yesus bukan lebih besar dosanya dari kalian yang tidak mengalami nasib yang sama. Itu bisa kita bandingkan dengan begini. Apakah dosa orang yang dipenjara, napi, lebih besar dosanya dari kita yang tidak dipenjara? Sesungguhnya kalau bicara tentang dosa, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua yang hadir ini adalah orang berdosa. Tapi kenapa mereka dipenjara? Kita tidak. Dosa mereka ketahuan. Benarkah? Dosa aku enggak ketahuan, kejahatanku. Karena saya pintar menyembunyikan. Saya lihai sehingga orang tidak tahu saya adalah seorang penjahat. Jadi mereka yang ketahuan ya ditangkap, masuk bui, masuk hotel rodeo. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ada kecenderungan kita lebih lihai melihat kelemahan orang lain dari kelemahan kita sendiri. Di sini titik lemahnya. Kita sering menuduh si A si B demikian. Kita tidak pernah menuduh diri kita sendiri. Sehingga apa? Kedamaian itu jauh dari kehidupan ini. Ini yang mau disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi tersebut. Jangan kalian pandainya hanya menilai orang lain. Pandainya hanya mengkritik. Kalaupun kritiknya membangun gak apa-apa. Ini kritiknya justru menjatuhkan, merusak. Sebelum menilai orang lain, mari kita nilai diri kita. Siapa kita sesungguhnya? Apakah memang benar kita lebih baik dari mereka? Maka Yesus jelas mengajarkan dalam Alkitab, jangan menghakimi. Tidak ada hak kita menghakimi seseorang. Hak itu adalah hak Tuhan. Ketika kita mengambil yang bukan hak kita, siapa itu namanya? Pencuri. Berarti kita jauh lebih jahat dari mereka. Tuhan menginginkan dunia ini semakin sehat, semakin teruruh, terukur dan terarah. Biarlah umat yang diciptakannya hidup dalam kedamaian dan sukacita, damai sejahtera. Ini sebenarnya rancangan Tuhan. Maka setiap orang Tuhan beri apa yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Saya sebagai pribadi punya free will.
Di mana ini free will ini? Di akal budi kita. Dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Saya punya kehendak bebas. Dan Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengelola kehendak bebas ini? Apakah dipergunakan pada tempatnya? Tuhan kan berbicara kepada Adam. Semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon yang di tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan sekali-kali kamu makan. Karena sekali kamu makan, kamu akan mati. Jadi Tuhan memberi pilihan sekarang. A, B. Kalau enggak kau makan, kau hidup. Tapi kalau kau makan, kau mati. Terserah, pilih. Kenapa Tuhan berikan free will ini? Tuhan menghormati manusia. Tuhan menghormati saya sebagai pribadi. Tuhan menghormati Bapak Ibu semua. Karena kita dicipta bukan menjadi robot yang dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Kiri, kiri, kanan, kanan, panjat, panjat. Telan, telan. Bukan begitu. Maka kita sebagai makhluk tertinggi yang punya martabat, punya harga diri, berbeda dari makhluk lain, diberi free will ini. Ini sangat berkaitan dengan dosa ibu bapak saudara. Kenapa seseorang dipenjara? Karena dia menggunakan free will-nya bukan pada tempatnya. Kenapa dia gagal kuliah? Sampai 9 tahun gak tamat-tamat. Dia tidak mempergunakan free will-nya, tidak pada tempatnya. Karena masa kuliah itu kan masa di mana belajar. Ya itu yang harus dikejar. Jangan ada fokus-fokus lain. Kalau masa kuliah sibuk pacaran ya gimana? Apalagi zaman sekarang pacaran itu kan biayanya mahal. Betul gak? Mahal. Fokus belajar. Makanya bisa tamat 3,5 tahun. Dia pergunakan free will-nya dengan baik. Siapa orang tua tidak bangga anaknya tamat 3,5 atau 4 tahun, tepat waktunya? Bangga. Karena lebih dari situ biaya, nambah biaya. Biaya kuliah, biaya kos, biaya makan, biaya pulsa, dan biaya-biaya yang lain. Maka tema kita hari ini, jelas ibu bapak saudara, bertobat agar tidak binasa. Jangan batasi kata binasa ini hanya kematian ibu bapak saudara. Tapi binasa di sini bisa dipahami penderitaan yang tidak pernah berakhir. Kesusahan yang silih berganti. Maka segala kelemahan, kekurangan, dosa-dosa itu harus ditanggalkan. Bertobat itu dari kata Yunani, metanoia. Artinya apa? Berbalik arah. Berbalik arah. Ditinggalkan 100%. Jadi metanoia adalah ditinggalkan dan ditanggalkan. Nah,
namanya juga berbalik arah. Tadinya keinginan saya selalu membuli orang, menggosip orang, mengata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang, tinggalkan. Tadinya hobi saya hanya menilai, mengkritik orang lain, tinggalkan. Tadinya hobi saya kalau hari Minggu tidak mau beribadah, tinggalkan. Itu kata bertobat di sini. Itu satu kepastian. Kalau tidak bertobat binasa. Ada dampak dari yang kita lakukan. Ada akibat. Jika dosa ini mengakibatkan penderitaan, jika dosa ini mengakibatkan kesusahan, ya mari kita tinggalkan, apa susahnya. Maka ada istilah medis, ya medislah saya katakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kita semakin dalam terjerumus, semakin dalam jatuhnya, ya kita ubahlah kelakuan kita, perilaku kita, karakter kita. Ini yang Tuhan harapkan dari orang Yahudi. Ya tinggalkan kalianlah segala kejahatan itu. Jangan bisanya hanya menilai orang. Bahkan mengatakan mereka meninggal, mereka menderita karena dosa itu. Yang pasti ibu bapak saudara, karena priwil tadi, Tuhan pun terkadang mengizinkan penderitaan itu menjadi satu edukasi bagi kita, pelajaran. Kadang-kadang orang tidak sadar jika belum dimarahi. Kadang-kadang orang tidak sadar ketika dia belum sakit-sakitan. Ketika sakit dia minta ampun. Jora ma'au. Kalau udah parah stadium 4 gimana lagi minta jora? Ya udahlah. Ibu bapak saudara, ini sebenarnya yang diminta oleh firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya semakin mengerjakan firman Tuhan itu dengan baik. Maka di Alkitab dijelaskan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena apa ibu bapak saudara? Karena firman itu adalah kompas, penunjuk arah. Dunia ini kan dunia belantara. Sangat dimungkinkan kita yang berjalan di dunia belantara ini tersesat. Kalau tidak ada kompas penunjuk arah, kita pasti tidak sampai ke tujuan kita. Maka firman ini mengingatkan, bertobat, ya bertobat. Perbaiki dirimu sendiri sebelum mengingatkan itu kepada orang lain. Saya pernah terlambat mengikuti satu acara. Bayangkan ibu bapak saudara, saya pendeta. Bagi jemaat, bagi orang banyak pendeta nggak boleh terlambat. Tapi waktu itu saya terlambat. Semua mata memandang ke saya. Pandangan itu bukan pandangan bersahabat. Saya begitu tertekan karena keterlambatan itu. Lalu saya sadari bahwa itu adalah satu kelemahan. Maka sejak itu apa? Saya bertobat. Kenapa saya terlambat? Apakah saya bisa mengatakan jalanan macet? Oh di Jakarta sana jangan pernah katakan jalanan macet. Karena macet itu adalah
menunjukkan Jakarta yang normal. Maka tidak ada alasan macet. Ketika orang mendengar itu, alasan itu, mereka marah. Lebih baik mengaku, saya terlambat bangun. Nah, itu jelas. Itu jauh lebih baik daripada cari-cari alasan. Kita ini kan sangat lihai mencari-cari alasan. Pokoknya orang lain harus kalah, kita harus menang. Nah, ini. Padahal mengalah itu adalah jalan untuk menang. Mengalah untuk menang. Ini yang belum dimiliki. Maka akhirnya apa? Bersitegang terus. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, masalah tidak pernah selesai. Ini ibu bapak saudara, saya bertobat, maka saya paling takut terlambat. Dan itu saya pegang teguh. Jangan karena kelemahan kita orang lain menjadi berdosa. Kita tidak boleh membuat orang lain berdosa. Kehadiran kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Omongan kita, tindakan kita, kehadiran kita harus menjadi berkat sukacita bagi orang lain. Amin. Ibu bapak yang saya kasihi, itulah firman yang boleh mengingatkan kita. Maka ketika Tuhan beri free will itu, pergunakanlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya diberkati Tuhan. Saya percaya, ketika kita kuliah studi, kita akan menyelesaikannya dengan baik. Ketika kita memiliki pacar atau jodoh, maka pacar kita akan setia kepada kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu, merindukan sesuatu, maka Tuhan akan membukakan pintu untuk kita. Itulah maksud bertobat ini. Sehingga bola panas itu tidak ada di tangan kita. Dan bola itu jangan sampai merusak hidup kita. Maka bertobat di sini adalah satu kerinduan dari Tuhan untuk kita, supaya kehidupan kita lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami bertobat, meninggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa itu. Karena dosa itu memang benar bisa merusak hidup kami. Bahkan Paulus katakan, upah dosa ialah maut. Tetapi kami tidak boleh menilai orang lain bahwa dosanya lebih besar dari dosa kami. Bahwa itu adalah menambah dosa kami, karena kami telah menghakimi orang lain. Tuhan menginginkan kami semua bertobat. Dan itu jauh lebih baik daripada menilai orang lain. Terima kasih ya Bapak. Biarlah firman ini menuntun kami semakin mengubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kebenaran firman ini boleh kami pegang teguh, dan kami percaya ketika Tuhan memberi pilihan kepada kami, maka kami akan diberi hikmat memilih yang baik, memilih yang benar, menjauhi dosa itu. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu melayani di gereja Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang terjadi, kami hanya memohon pertolongan dari Tuhan saja.
karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ya Bapa, untuk segala kekurangan dosa-dosa kami itu. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita respon firman Tuhan, nyanyian perubahan besar. Kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar, Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan mengantar kita memberi persembahan. Kita mendengarkan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.